Sobat calon guru semuanya, saat ini sudah rilis yaitu Kemenpan RB nomor 293 tahun 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Nah, nanti tentunya juga menjadi celah ya bagi teman-teman ASN P3K yang ingin mendaftar CPNS teman-teman. Di sini nanti kita akan melakukan live check rincian dan jumlah formasi CPNS 2024, mulai dari jumlah formasi, kemudian syarat pendaftaran dan juga lokasi penempatan. Tentunya ini merupakan sebuah informasi yang sangat penting, perlu kita lakukan analisis sebagai bahan persiapan kita di menjelang detik-detik dibuka pendaftaran CPNS atau P3K 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya telah rilis ya, yaitu di sini Kemenpan RB terkait tentang penetapan kebutuhan CASN 2024 yang sementara ini masih di CPNS teman-teman. Ya, mana Kemenpan RB diterbitkan di Jakarta ya, yaitu pada tanggal 2 Juli 2024, yaitu untuk Kemenpan RB nomor 293. Inilah tentang penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Dan ini merupakan alur dan juga tahapan yang paling dekat ya dengan dibukanya pendaftaran CPNS ataupun juga P3K tahun 2024. Inilah untuk isi detail dari mengingat, kemudian menimbang, dan selanjutnya di sini kita cek di bagian penetapan, yang mana di sini ditetapkan yaitu untuk kebutuhan CPNS, kemudian juga untuk kualifikasi pendidikan yaitu ijazah yang disyaratkan untuk melamar sebagai syarat jabatan ya, yaitu baik itu fungsional tenaga kesehatan maupun juga untuk tenaga teknis ya. Di sini kita cek juga yaitu untuk syarat jabatan bagi pelaksana dan juga klasifikasi teknis merujuk pada lampiran ketiga. Dan di sini kita cek yaitu yang pertama adalah untuk yang di instansi ini ya, yaitu di Kementerian Pertahanan. Nah, kalau misalkan ini adalah instansi pemerintah pusat teman-teman. Jadi instansi pemerintah pusat yaitu di Kementerian Pertahanan di sini memerlukan untuk alokasi CPNS ini totalnya ada 2.834 ya, ini totalnya. Total untuk pendaftaran CPNS nih. Misalkan saja di sini adalah administrasi kesehatan ahli pertama, ini perlu 1, nanti penempatan di pertahanan, keamanan, Hankam, TNI AL ya, yaitu Mabesal ya. Nah ini. Kemudian kita scroll ke bawah, ini tentunya sangat banyak banget ya, yaitu di sini ada kataloger pemula, kemudian fasilitator, kemudian juga di sini untuk kataloger pemula ini yang dipersyaratkan ijazah SMA teman-teman. Nah ini ijazah SMA bisa mendaftar ya untuk menjadi CPNS. Kemudian juga di sini kita untuk ijazah SMA sangat banyak banget. Nah teman-teman, untuk di sini S1 bimbingan konseling ini juga ada ya, ini sebagai konselor SDM nih. Nah ini S1 psikologi, kemudian S1 bimbingan konseling, kemudian SMA, kemudian ijazah yang dipersyaratkan ada SLTA lagi, kemudian di sini ada D3, D2, ini juga diperbolehkan ya untuk mendaftar. Kemudian untuk yang ijazah S2 di sini juga ada teman-teman, nanti menjadi Widya Iswara ya. Nah ini misalkan Widya Iswara ahli pertama, ini ijazah S2 kebijakan pendidikan, kemudian S2 administrasi pendidikan dan lain sebagainya. Inilah contoh untuk formasi yang ada di Kementerian Pertahanan. Coba kita cek ya untuk yang di instansi pemerintah daerah. Untuk di instansi pemerintah daerah di sini kita buka contoh yang pertama yaitu di Kota Samarinda. Nah, Kota Samarinda di sini ada alokasi CPNS itu ada 100 ya. Nah, ini adalah auditor ahli pertama, ini ijazahnya di 4 akuntansi, manajemen, kemudian ekonomi pembangunan, manajemen. Ini untuk penempatannya juga sudah ada ya. Jadi unit penempatannya sudah ada. Kalau misalkan di instansi pemerintah daerah, ini tentunya nanti penempatannya ya di instansi pemerintah daerah tersebut ya. Ini adalah di Samarinda ya. Kemudian juga di sini ada penata kelola kelautan, kemudian ada penata kelola sistem dan teknologi informasi. Nah, inilah untuk persyaratan ijazah yang S1
kemudian yang D3, kemudian ada juga yang D4 teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ijazah S1 ini adalah misalkan ada penata kelola sistem dan teknologi informasi. Ini untuk unit penempatannya ini adalah karena ini penetapan kebutuhan di kota Samarinda, maka penempatannya pun juga yang ada di Samarinda ya. Nah, ini adalah untuk masih penata kelola sistem, ini adalah untuk yang CPNS teknis ya. Oke, berikutnya di sini juga penata kelola sistem dan juga teknologi informasi. Kemudian di sini juga masih sama ya. Nah, ini adalah alokasinya ada 1, ada juga 2. Tentunya di sini teman-teman yang ada di Samarinda ini bisa bersiap-siap nih untuk mempersiapkan diri, yaitu nanti ingin mendaftar apa, kemudian ijazahnya ini disesuaikan apakah kira-kira linear dengan persyaratannya ataukah enggak. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang memiliki ijazah ilmu komputer maupun juga sistem informasi, teknik komputer, teknik informatika maupun juga teknologi informasi, maka di sini berpeluang besar nih untuk nantinya bisa ikut seleksi dan juga lulus ya. Dan kemudian untuk yang ketiga di sini kita cek yaitu di Pulau Morotai ya. Di Pulau Morotai di sini ada administrasi, administrator kesehatan dan juga ahli pertama ya. Ini adalah alokasi CPNS 1. Jika misalkan di Morotai ini alokasi formasi CPNS ini ada 150 formasi. Kemudian ada apoteker, kemudian juga asisten apoteker, bidan terampil. Nah, di sini tentunya alokasi formasi di sini langsung ditentukan untuk nanti unit penempatannya berapa. Maka di sini nanti teman-teman bisa cek ya. Untuk lokasi terdekatnya ini yang mana nih? Silahkan dipilih dan selanjutnya nanti melakukan pendaftaran ketika sudah dibuka ya. Jadi sekarang ini sudah detik-detik ini untuk pendaftaran yang CPNS dulu. Nah, di sini ini langsung penempatannya ya. Berikutnya di sini masih ada bidan, kemudian ada dokter spesialis, kemudian ada fisikawan ya, fisikawan. Nah, ini adalah untuk penempatannya dikarenakan di sini berada di Morotai, maka dikarenakan untuk ini adalah penetapan formasi atau kebutuhan di Kabupaten Morotai, nanti penempatannya pun juga ada di Kabupaten Morotai. Jadi kalau misalkan kita mendaftar di instansi pemerintah daerah, nanti kita penempatannya juga di instansi pemerintah daerah. Kecuali teman-teman yang mendaftar di instansi pemerintah pusat, maka nanti akan ditempatkan ya sesuai dengan penempatan dari pemerintah pusat ya. Untuk kekurangannya itu kira-kira berada di mana. Nah, ini adalah untuk yang penata anestesi. Ini adalah ada perawat juga, perawat ahli pertama, perawat terampil, kemudian laboratorium, kemudian ada radiografer, kemudian teknisi elektromedis terampil dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada yaitu untuk tenaga promosi kesehatan. Kemudian namun untuk yang di sini ini tidak dijelaskan ya untuk persyaratan ijazahnya itu apa. Jadi kalau di Morotai ini hanya ada yaitu jabatannya apa, kemudian alokasi formasi berapa, dan juga unit penempatannya ini ada berapa. Nah, tentunya untuk di sini ketika sudah terbit yaitu untuk Kepmenpan RB terkait tentang alokasi formasi penetapan, maka di sini nanti akan segera dibuka ya. Jadi kita bersiap diri untuk mempersiapkan persyaratan dan juga kita menyesuaikan, kita tentukan ya nanti kita akan mendaftar di mana sesuai dengan ijazah yang kita miliki.